Apakah kalian menyadari bahwa lingkungan sekitar kalian telah banyak yang berubah? Suhu udara yang tak lagi sejuk, musim kemarau dan musim hujan yang waktunya tidak selalu sama dari tahun ke tahun. Daerah yang tidak biasanya terkena banjir, kini terdampak banjir. Daerah yang dulunya banyak air, kini kekeringan. Perubahan lingkungan yang kalian rasakan saat ini adalah gejala yang menunjukkan bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Apa yang menyebabkannya? Bagaimana proses perubahannya hingga kita semua merasakan dampaknya sekarang? Perubahan lingkungan merujuk pada transformasi atau modifikasi yang terjadi pada komponen-komponen lingkungan, baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Perubahan ini dapat mencakup perubahan dalam aspek fisik, kimia, dan biologis. Perubahan lingkungan dapat terjadi mulai dari skala lokal hingga global, serta dapat mempengaruhi ekosistem, kualitas sumber daya alam, dan kesejahteraan manusia. Faktor yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan ada dua. Yang pertama, faktor alami, dan yang kedua, faktor manusia. Faktor alami meliputi yang pertama, perubahan iklim. Yang kedua, erosi dan sedimentasi. Yang ketiga, bencana alam. Sedangkan faktor yang disebabkan oleh manusia adalah yang pertama, urbanisasi. Yang kedua, industri. Yang ketiga, pertanian. Yang keempat, pencemaran udara, air, dan tanah. Namun, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah faktor perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu pengaruh wisata terhadap pencemaran air. Pariwisata adalah salah satu cara manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam. Apabila dikelola dengan baik, pariwisata dapat berdampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, jika dikelola dengan tidak baik, dapat berdampak negatif serta merusak dan mencemarkan lingkungan yang dimana nantinya akan merugikan masyarakat. Pencemaran air adalah proses masuknya polutan atau zat-zat asing, baik itu organik maupun anorganik, yang dapat menyebabkan perubahan kualitas air. Hal tersebut dapat menyebabkan perubahan kualitas air dan mengurangi kemampuannya untuk mendukung kehidupan dan fungsi ekosistemnya. Untuk mengetahui bahwa di suatu perairan terjadi pencemaran atau tidak, perlu adanya uji kualitas air. Uji kualitas air ada banyak macamnya. Salah satu contohnya adalah uji biotilik. Biotilik adalah uji yang memanfaatkan makroinvertebrata sebagai bioindikator. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kualitas air, salah satunya adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia di sekitar daerah perairan. Terlebih lagi di daerah perairan yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam aktivitas manusia seperti mandi, piknik, camping, masak-masak, dan masih banyak lagi aktivitas lainnya. Aktivitas tersebut dapat berdampak negatif bagi suatu perairan apabila tidak dikelola dengan baik. Di suatu sungai wisata di daerah Yogyakarta, yakni Sungai Wisata Ledok Sambi, sudah dilakukan uji kualitas air dengan menggunakan metode biotilik. Biotilik adalah metode untuk mengetahui kualitas air sungai dengan menggunakan indikator makroinvertebrata. Adapun parameter yang digunakan dalam metode biotilik ini adalah keragaman jenis famili, keragaman jenis EPT, indeks biotilik, dan persentase kelimpahan EPT. Selain itu, ada beberapa indikator pendukung seperti pengukuran pH, TDS, dan DO.
EPT adalah singkatan dari Epemeroptera, Plecoptera, dan Trichoptera. Ketiga kelompok makroinvertebrata ini digunakan sebagai bioindikator untuk menilai kualitas air. EPT digunakan sebagai bioindikator karena larva dari EPT ini cenderung hanya dapat bertahan hidup di air yang bersih, dan juga mereka sensitif terhadap perubahan lingkungan. Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji biotilik adalah: yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam uji biotilik ini adalah yang pertama serok, nampan plastik, cetakan es batu, sendok, kaca pembesar, kamera, pulpen, dan kuas. Serta untuk melakukan pengukuran parameter pendukung digunakan pH meter, DO meter, dan TDS meter. Pun bahan yang digunakan adalah kertas untuk tabel biotilik. Yang kedua, menentukan lokasi sungai yang akan diperiksa serta menentukan titik-titik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dibagi menjadi 3 stasiun. Stasiun pertama berada di sebelum area wisata, stasiun kedua berada di lokasi wisata, sedangkan stasiun ketiga berada setelah sungai wisata. Masing-masing stasiun dibagi menjadi 3 titik. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan data yang valid terkait dengan gambaran kondisi sungai di masing-masing stasiun. Jarak antar stasiun 150 meter, sedangkan jarak antar titik 50 meter. Kondisi sungai pada seluruh titik pengambilan sampel tidak berbeda jauh. Seluruh titik pengambilan didominasi oleh bebatuan, sedikit berlumpur, dan relatif dangkal. Pengambilan sampel dilakukan 2 kali, yakni pada saat jumlah pengunjung sedang ramai dan saat jumlah pengunjung tidak terlalu ramai. Pengambilan sampel dimulai dari titik yang paling hilir dan diakhiri pada titik yang paling hulu. Seluruh titik yang sudah ditentukan akan mendapatkan perlakuan yang sama, yakni dilakukan pengambilan sampel makroinvertebrata yang berjumlah minimal 100 individu. Selanjutnya, pengukuran pH, TDS, dan DO. Pengambilan sampel makroinvertebrata akan dilakukan menggunakan 2 teknik, yakni teknik kicking dan teknik jabbing. Teknik kicking akan dilakukan di sungai yang dangkal dan teknik jabbing akan dilakukan di aliran sungai yang agak dalam. Yang ketiga, setelah melakukan pengambilan sampel makroinvertebrata yang masuk ke dalam serok kemudian disortasi lalu dipindahkan ke dalam nampan yang sudah disediakan. Yang keempat, makroinvertebrata yang ada di dalam nampan dipindahkan ke dalam bilik-bilik yang sudah disediakan. Yang kelima, mengidentifikasi makroinvertebrata yang ada di dalam bilik serta dicatat dan diskoring pada tabel biotilik. Yang keenam, dilakukan penghitungan keragaman jenis famili, keragaman jenis EPT, persentase kelimpahan EPT, dan indeks biotilik. Dari uji biotilik yang sudah dilakukan, didapati hasil pada pengamatan pertama, stasiun 1 masih menjadi stasiun dengan kualitas air paling baik. Dengan hasil uji yang didapatkan, keanekaragaman jenis famili 11, keanekaragaman jenis EPT 4, persentase kelimpahan EPT 44%, dan indeks biotilik 3,1. Dengan rata-rata skor yang didapatkan 3,25, yang berarti kualitas air tidak tercemar. Sedangkan kualitas air yang paling tidak baik adalah stasiun 2 dengan hasil uji yang didapatkan keanekaragaman jenis famili 10, keanekaragaman jenis EPT 3, dan persentase kelimpahan EPT 15%, indeks biotilik 2,0. Dengan rata-rata skor yang didapatkan 2,5, yang berarti kualitas air pada stasiun 2 tercemar sedang. Pada pengamatan kedua, stasiun 1 masih menjadi stasiun dengan kualitas air paling baik dan disusul oleh stasiun 3 yang mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Dengan rata-rata nilai yang didapatkan kedua stasiun ini sama, yakni 3,25 dengan predikat tidak tercemar. Namun pada stasiun 3 terjadi penurunan sedikit di bagian keanekaragaman jenis famili, yakni dari 12 menjadi 10,
yang dimana hal tersebut diduga diakibatkan karena terjadi aktivitas berlebih manusia di sana, yakni pembangunan dan pembabatan rumput yang ada di pinggir sungai. Pada pengamatan kedua, stasiun 2 masih menjadi stasiun dengan kualitas air yang paling tidak baik, namun ada peningkatan yang terjadi, yakni pada bagian keanekaragaman jenis EPT dari 3 menjadi 4, persentase kelimpahan EPT dari 15% menjadi 22,77%, dan indeks biotilik dari 2,0 menjadi 2,91, serta rata-rata skor yang tadinya 2,5 naik menjadi 2,75, yang berarti dari tercemar sedang naik ke tercemar ringan. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada stasiun 1 kualitas air masih bagus atau tidak tercemar, sedangkan pada stasiun 2 terjadi gangguan atau pencemaran akibat adanya aktivitas manusia. Selanjutnya pada stasiun 3 berkat ekosistem yang sehat memungkinkan adanya proses purifikasi alami yang terjadi, sehingga kualitas air pada stasiun 3 membaik. Sedangkan hasil pengukuran parameter pendukung menunjukkan bahwa rata-rata hasil yang didapatkan masih dalam keadaan normal, yakni pH di angka 7,54, TDS di angka 150,3 ppm, dan DO di angka 6,7 mg per liter. Adapun kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan adalah aktivitas pariwisata berpengaruh terhadap kualitas air. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Pencemaran tertinggi dalam 2 kali pengamatan terdapat pada stasiun 2, yang dimana stasiun 2 adalah pusat kegiatan pariwisata. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dalam 2 kali pengamatan, pencemaran tertinggi terdapat pada stasiun 2, yang dimana stasiun 2 adalah pusat kegiatan pariwisata yang di dalamnya terdapat banyak aktivitas manusia yang dapat menjadi sumber pencemaran. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran air di suatu perairan adalah: yang pertama, mengelola limbah dengan benar; yang kedua, restorasi ekosistem; yang ketiga, pembersihan secara berkala; yang keempat, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah sumber perairan.